perempuan paling kuat ya kayaknya, kasta paling kuat nih. Iya berat saya. Bahwa perjuangannya masuk UN-nya tuh kayak gimana? Itu tidak mudah ya teman-teman. Tidak mudah. Jujur ya. Ini boleh jujur-jujuran? Boleh ya, boleh kan? Boleh. Boleh. Oke teman-teman, karena tadi kita udah ngobrol bareng Sami Aji, si ketua Himaseta. Sekarang aku punya wakilnya nih. Oke, kenalan dulu dong. Halo semuanya, kenalin, nama aku Permata Hati Okta Nurani, biasa dipanggil Nura. Di sini aku sebagai wakil ketua Himaseta. Oke. Keren. Oke, podcast kali ini Nur, kita ngobrol santai aja. Ngobrol santai gimana perjalanan kamu kepengurusan di 2023-2024 di Kabinet Caraka gitu. Oke, kamu biasanya dipanggil siapa sih, Nur? Ya Nura. Oke, Nura gitu ya. Nura, pakai kata Nura. Berarti Nura aja ya? Iya, Nura aja. Oke, Nura gimana sih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, baik-baik aja sih. Kamu gimana, Cak? Baik banget, alhamdulillah ya, karena di luar lagi hujan. Betul, jaga kesehatan ya teman-teman. Jaga soalnya kesehatan. musimnya pancaroba banget ini. Oke, Nura lagi sibuk apa sih? Kan ini liburan kita nih. Iya. Kalau sejujurnya sih kesibukan nggak terlalu ada ya aku liburan ini. Paling seperti cewek-cewek pada umumnya ya sih, kayak tidur, makan, tiktokan. Cuma kalau akhir-akhir ini mungkin kesibukannya mengurus persiapan sidang umum ya, bentar lagi ya sidang umumnya. Itu aja sih, mungkin nggak ada kesibukan yang terlalu padat. Kalau latihan gitu nggak ada? Kalau latihan mungkin kalau mau ada acara aja sih gitu. Acara aja. Oke, Nura ini Okta Nurani, berarti Oktober ya, Nura? Betul sekali, dari Oktober Okta ya. Okta, ini tahun berapa lahirnya? Aku aduh, kayaknya kelihatan tua banget kalau aku ngomong ini. 2002 saya. 2002. Iya. Oke, 2002. Masih muda kok, Nur. Tahun ini Tahun ini kenapa nih? udah kayak tua banget ya? Iya. Enggak loh, masih muda banget ini Nura. Nur berapa bersaudara sih? Aku 2 bersaudara. 2 bersaudara. Iya. Kamu anak keberapa? Anak pertama dong, anak perempuan pertama dong. Oke, perempuan paling kuat ya kayaknya. Betul. Kasta paling kuat nih. Bahunya berat saya. Bahunya berat. Oke, 2 bersaudara. Berarti anak pertama, yang kedua cewek cowok? Cowok adik. Oh, adikku cowok ya. Cowok masih SD. Oke, masih SD. Terus aku penasaran banget nih, kan kita di sini mau ngobrol-ngobrol santai ya. Aku mau minta tolong dong diceritain gimana sih pengalaman semasa sekolah kamu dulu, dari SD dulu deh. Atau mau dari TK dulu boleh? Tentang apa nih? Tentang tari atau emang sekolahnya aja? Bebas. Mau dari tari atau dari apalah. Tentang tari aja mungkin ya. Tari aja lah ya, boleh. Nah, jadi aku mulai nari itu dari playgroup. Playgroup. Oke. Jadi waktu itu ada posyandu nggak sih? Posyandu. Masih. Kayak lucu banget ini. Di posyandu ngapain dong? Kayaknya Nura ini ditimbang sama timbangan. Aku kayak aktif banget gitu kan. Terus salah satu bidannya tuh bilang, Bu, ini nanti anaknya pasti pinter nari kayak gitu. Terus kalau udah TK masukin aja ke ini loh, kayak ibu-ibu PKK itu kan kayak punya program. Iya, kayak punya program kerja nari setiap minggu gitu kan. Terus singkat cerita aku dimasukin ke situ. Aku ikut nari tuh pertama kali tuh nari kucing, kalau kamu tahu. Nari kucing. Meong gitu. Gitu. Ini centil banget ya Nura ternyata. Dari kecil ya guys, aku Dari anak kecil. centil gitu. Terus singkat cerita ke SD aku biasalah ya ikut ekstra gitu. Terus aku mulai memperdalam tari itu kelas 3 SD. 3 SD. Ini ceritanya agak random sih. Waktu itu aku, bapakku sama ibuku lagi jalan-jalan di Taman Pintar. Taman Pintar Yogyakarta Betul. sini ya. Terus kita kayak lewat belakang gitu, terus jedul bahasa Indonesia apa ya? Keluarnya tuh Nongol ya? nongolnya tuh tiba-tiba di TBY bagian belakang. Oh iya, tembus Bagian ya deket soalnya. konser hall. hall. Terus di situ kita jalan-jalan lah, ibuku tuh lihat lagi pada latihan nari di situ. Karena ibuku tuh tahu aku suka nari dan mungkin pengen memperdalam. Jadi ibuku nawarin, Nura mau nggak ke situ? Pengen. Yaudah kita ngobrol-ngobrol gini-gini. Ternyata itu adalah sanggar AFC, Taman Budaya Art for Children, kalau teman-teman tahu kayak gitu. AFC di
taman budaya ya Betul. teman-teman. Kalau mungkin ada yang lagi jalan-jalan biasanya ada yang latihan ya Nur. Iya, setiap hari Minggu dan itu khusus anak-anak gitu. Jadi aku kayak fun lah di sana, happy kayak gitu. Banyak temennya. Betul. Terus satu ketika aku ketemu guru namanya Bu Atin, Bu Tere dan Bu Putri. Nah, mereka ini nyaranin aku buat memperdalam di tari klasik. Tari klasik ya Iya, malah ya. malah tari klasik. Jadi kelas 4 SD itu aku diarahin untuk ke Pujo Kusuma. Pujo Kusuma. Iya. Teman-teman pasti tahu nih tari apa namanya? Tari klasik, sanggar-sanggar Iya. klasik di Yogyakarta cukup banyak ya. Iya gitu. Terus di Pujo itu aku sekitar sampai SMP kelas 2 dan aku berhenti nari itu karena mau UN. Oh, mau UN. SMP. Biasanya kalau orang-orang kan putus karena mau UN, kalau ini nggak nari lagi karena mau UN Iya. ya. Nah, kayak udah fokus UN dulu aja. Kemudian ini adalah kayak partner membuatku menyesal sedikit sih. Jadi ceritanya Kenapa? gini. Habis UN itu kan SMA ya. Aku di SMA Negeri 1 Depok Bebansari. Nah, di sana itu nggak ada tari sama sekali. Eskul tari nggak ada ya? Nggak ada, dan seninya itu seni budayanya itu seni musik. Musik gitu. malah Jadi ya? aku nggak memegang tari sama sekali, dan karena aku sudah keluar dari semua sanggar, jadi kayak nggak aku lanjutin. Jadi selama 3 tahun itu aku benar-benar stop nari. Zah. Stop nari. Bisa bayangkan Kaku badanku ya, sebagai ngerasa apa. kaku banget. Terus gitu. kenapa sih akhirnya nari lagi? Nah, ini juga ceritanya lucu banget sih. Ketawa dulu dah. Katanya lucu. Iya, iya. Jadi cerita SMA nih kelas 3, aku tuh pengen banget masuk UGM, pengen masuk UGM, tapi aku tuh masih bingung jurusannya mau apa. Oke. Gitu. Jadi aku tuh kayak konsul sama ayah sama ibu, Bu, ya aku mau ke UGM, tapi aku nggak tahu mau jurusan apa kayak Kamu gitu. SMA-nya Aku IPS? IPS sih. Oh IPS, Soshum ya? Yes, betul, Soshum. Terus kayak tiba-tiba ayahku bilang gini, "Udah kamu tari lagi aja." Hah? Kamu gitu? Tari lagi nih? Iya, aku nari lagi nih. Maksudnya kayak aku udah 3 tahun berhenti nari, terus malah aku bingung mau masuk mana, malah akhir-akhirnya disuruh ke tari lagi gitu. Terus aku nanya lagi nih, kayak tari di Jogja ada 2 kan ya, kampus yang terkenal, UNY sama ISI kayak gitu. Terus kayak menurut ayah ibu lebih prefer kemana nih gitu. Ke Terus- UNY atau ISI gitu? Terus dengan tegasnya mereka jelas UNY gitu, karena kayak mungkin mereka mengejar pendidikannya juga sih, biar mungkin nggak hanya aku bisa terjun ke seni, tapi aku juga bisa fokus ke pendidikan juga kayak gitu. Bener, yang Itu bener sih. aja. Rugi dong. Rugi dong. Oke, itu kan tadi pengalaman SD ya. Terus SD, SMP, SMA sampai akhirnya Kuliah. masuk kuliah. Oke, Sini. pengalaman berkesenian. Aku pengen tahu dong yang paling berkesan gitu apa sih Nur? Paling berkesan mungkin Lomba kah? kalau lomba dulu aku nggak terlalu banyak ikut sih. Cuma semenjak aku di ALC Taman Budaya tadi, Yes. SD itu aku sempat alhamdulillah diikutin ke Festival Nasional Tari Kreasi Baru Anak-anak tahun 2017. 2017. Jogja. Kayak gitu. Itu. Udah lama banget ya itu Udah lama banget sih 2017 ya? kalau lomba-lomba. Ya. Terus menang. Kebetulan belum rezeki. Belum rezeki. Ini namanya juga proses ya. Betul. Proses itu udah paling berkesan selama masa sekolah ya berarti Iya. ya. Terus kamu kan akhirnya menetapkan hati untuk masuk ke UNY. Nah, perjuangannya masuk ke UNY itu kayak gimana? Itu tidak mudah ya teman-teman. tidak mudah banget ya. Tidak mudah. Oke, tidak mudahnya kenapa sih? Gini, mungkin aku lebih ke kaget itu tadi sih, karena aku 3 tahun nggak joget ya. Jadi kayak aku PKKMB dapet tugas yang apa sih? Yel-yel itu loh. Yel-yel itu ya. Jargon yelnya itu agak kaku gitu loh. Jadi kayak gimana ya gitu. Deg-degan juga Iya, ya. mungkin kalau- takut nggak keterima gitu ya. Tapi kalau SBM-nya alhamdulillah aku kayak sudah benar-benar percaya diri karena aku kuatkan teori dan jalur langit. ya. Jadi aku kayak aku yakin pasti bisa sih. Pasti bisa sih, Gitu. tapi buktinya sekarang akhirnya masuk Bisa, sini juga. iya, Terus kenapa sih akhirnya kan kamu punya 2? Kamu dari awal ini kan udah yakin banget nih, aku pengennya UGM tapi nggak tahu mau
apa jurusannya. Terus kenapa akhirnya kok milih UN ya selain dari dorongan orang tua? Karena gimana ya? Ya sebenarnya itu faktor utama sih, Cak. Karena dorongan orang tua, aku jadi mikir, oh kalau orang tua aku ridho di sini, ya udah mau gimana pun susahnya, mau gimana pun bergerojal jalannya, pasti aku dikasih jalan. Dan benar, sampai sekarang semester 6 pun ya banyak cobaannya, cuma ya alhamdulillah bisa sampai semester 6 gitu. Iya, itu berkat doa dari orang orang tua. Dan akunya juga suka sih, ya gimana nggak suka dari kecil kan. Oke. Nura, kamu ini kan jadi wakil ketua, ya kan? Berarti sebelumnya di luar kampus itu pernah nggak ada ikut pengalaman organisasi di luaran sana? Di SMA atau di SMP gitu? Kalau di luar kampus, aku cuma di sekolah aja sih. Kalau ikut volunteer gitu, kebetulan aku belum pernah. Jadi kalau sekolah, mungkin aku SMP itu ikut OSIS. Terus SMA itu kebetulan gak ikut OSIS, tapi aku ikut ini loh, panitia kayak acara ulang tahun sekolah yang buat konser ya. gitu. Berarti masuknya ke organisasi event. Organisasi event emang cukup membangun mental juga ya. Yes, kebetulan waktu itu aku jadi koor tiketing yang tiketnya itu harus menjual benar-benar beribu-ribu tiket, yang buat itu kayak ya ini pelajaran banget sih, maksudnya kayak pengalaman besar banget sih gitu dengan sekalian cukup menantang ya. Betul. Berarti pengalaman di luar kampus udah keren banget nih ya kan? Bisa dibilang keren banget lah itu jadi organisasi konser gitu-gitu. Terus aku mau tanya nih, ini ketawa terus nih. First impression Nura di Himaseta di awal kuliah tuh kayak gimana sih ngelihat Himaseta akhirnya kamu pengen nih ketertarikan masuk Himaseta? Awalnya kayak ya menarik aja, maksudnya gini, aku sudah tahu kalau pasti di kuliah itu ada himpunan dan organisasi sebagainya, dan aku emang dari awal pengen masuk himpunan, maksudnya aku tipe orang yang suka organisasi gitu. Jadi mau gimana pun first impressionnya aku tetap pengen masuk, pengen ikut ambil bagian dari himpunan tersebut kayak gitu sih. Oke, tertarik jadi pengurus intinya itu kenapa? Basically awalnya tuh aku pengen deh jadi pengurus inti. Kamu kan berarti 2 periode ya, Mbak ya? Kan periode kedua akhirnya jadi pengurus inti nih. Apa yang membangun kamu untuk jadi pengurus inti? Kalau boleh jujur ya, ini boleh jujur-jujuran? Boleh ya, boleh. Sebenarnya aku tuh nggak minat sih jadi pengurus inti karena aku suka organisasi, tapi aku suka jadi yang anggotanya. Maksudnya aku belum punya cukup keberanian untuk menjadikanku itu seorang pemimpin gitu, walaupun aku diwakil ya. Saat itu kan emang dipilih sama BPO periode atas. Nah waktu itu aku kayak masih ragu banget, maksudnya kayak ini aku bisa nggak ya gitu. Yakin nggak yakin, masih 50-50 lah. 50-50. Kemudian dengan berjalannya waktu mereka meyakinkanku, terus kayak akhirnya yakin nih ya, akhirnya aku gimana pun caranya ya aku sudah menjadi, ya gimana caranya aku menjalani ini dengan baik dan sebisa aku ya. Penuh tanggung jawab juga ya, karena jadi wakil ini kan banyak banget tanggung jawabnya kan, terutama misal ketika ketuanya lagi berhalangan gitu kan, jadi harus diwakilkan dengan wakilnya gitu ya. Itu mungkin yang bikin kamu gojek-gojek ya, kayak iya nggak ya, tapi akhirnya mantep ya, jadi ya udah jalanin aja sampai sekarang. Oke. Selama periode nih pernah nggak sih ngalamin under pressure yang sampai bikin kamu kayak udah deh aku menyerah aja gitu? To be honest enggak. Kalau di Hima ya, iya. Karena apa? Karena aku mikir punya teman-teman. Sebenarnya pernah sih mikir waktu itu, tapi saat aku jadi ini PJ Sikrap. Iya, malahan. Oh, itu berarti pas periode 1. Aku bener-bener pressure banget waktu PJ Sikrap karena aku merasa kayak PJ ini satu orang, padahal kayak waktu itu pikiranku masih ketutup banget, mikir kayak aku ini sendiri. Padahal kalau aku bisa membuka mata, bisa melihat teman-teman, banyak teman-teman yang membantu gitu. Itu di tahun lalu. Cuma kalau tahun ini aku benar-benar ngerasa
dibantu banget sama teman-temanku, sama kadep, sama adik-adik periode bawah, kayak gitu benar-benar terasa terbantu banget sih, jadi nggak terlalu prestasi sama aku. Berarti kekeluargaannya kerasa banget ya Nur ya di Hima. Betul. Gitu. Oke, kenapa sih kamu mau berkontribusi untuk Hima? Padahal kamu tahu nih rintangannya pasti berat banget ya kan? Gimana nih kok akhirnya mau ya udah deh aku mau menyerahkan semua kontribusiku untuk Hima gitu. Satu sih tanggung jawab. Tanggung jawab. Tanggung jawab aja, maksudnya ya aku sudah diberi kepercayaan, terus aku sudah nyemplung, aku sudah menjadi, ya mau gimana lagi? Iya. Cara berkontribusinya dengan bertanggung jawab itu sih. Keren sih. Terus selama satu periode jadi pengurus inti Nura, capaian tertinggi yang kamu capai itu apa? Gimana sih? Pencapaian tertinggi, aku nggak pernah merasa aku punya pencapaian tertinggi selama aku menjadi wakil, karena aku merasa kita mendapatkan pencapaian tertinggi itu sama-sama. Ngerti nggak sih? Jadi aku nggak mau mengklaim bahwa itu pencapaianku, Tapi bareng-bareng kita. Itu sih lebih kayak ini pencapaian kita, bukan Yes. pencapaianku, kayak gitu. Jadi ngerasanya gak individu tapi Betul. kita kekeluargaan yang pencapaiannya udah Bareng-bareng. tinggi, bareng-bareng gitu. Kalau tadi kan pencapaian tertinggi nih, kalau hambatan selama satu periode yang pernah terjadi, kira-kira apa? Yang paling terberat deh? Kalau aku mungkin masalah waktu sih. Oh waktu ya malah ya? Karena kalau boleh jujur, wakil dan ketuanya sama-sama sibuk. Soal sibuk nih. Jadi bener. kayak aduh, sebenarnya ya waktu sih kalau aku hambatannya, mungkin karena Aji kalau tadi udah nyampaikan banyak kesibukan di luar. Waktu itu aku juga sempat ikut IGT yang bener-bener ngekat waktuku di kampus, sehingga aku nggak bisa megang Hima 100% gitu. Dan mungkin saat aku nggak ada di situ juga, Aji juga nggak ada di situ, jadi kayak teman-temannya bingung mungkin ya, ini wakil sama ketuanya nggak ada. Mungkin di situ sih hambatannya. Cuma kalau setelah Ajinya udah Sampai sini. selesai, udah sampai sini, aku juga sudah sampai sini, ya kita lanjutin lagi. Berarti waktu ya yang Waktu jadi sih. permasalahan. Jadi manajemen waktunya nih. Terus aku boleh dong diceritain nih gimana sih suka duka selama satu periode ini? Suka duka, kalau sukanya sih aku pasti sama teman-teman ya, karena kalau yang namanya organisasi itu kan bareng-bareng gitu. Maksudnya aku di Hima ini sukanya ya karena banyak teman-teman yang bisa bersama-sama nyengkuyung Hima gitu loh. Jadi kayak nggak ngerasa sendiri tadi gitu. Kalau dukanya mungkin apa ya? Gak ada Dukanya jangan-jangan? kayaknya nggak terlalu banyak sih. Apa ya dukanya ya? Gak ada nggak sih? Ya mungkin ada sedikit-sedikit, cuma karena kita lakuin bareng-bareng jadi kayak nggak kerasa mungkin ya itu aja sih. Karena pakai hati ya. Jadi Betul. kerasanya ya udah seneng semua gitu ya. Gitu. Oke, kalau gitu boleh dong aku dikasih kesan dan pesan untuk teman-teman atau adik-adik yang mau melanjutkan estafet organisasinya nih. Oke. Pesan buat adik-adik semuanya, mungkin aku lebih tekanin tentang tanggung jawab ya. Tanggung jawab. Betul. Karena masuk organisasi apalagi itu di kuliah itu bukan hal yang main-main gitu kan. Jadi kalau bisa kalian itu bertanggung jawab atas apa yang sudah kalian pilih. Dan kemarin kita sudah sempat ada wawancara. Harapanku semoga kalian itu bisa merealisasikan apa yang kalian omongin waktu wawancara. Dan harapanku paling gede adalah kalian bisa melanjutkan Hima Seta periode berikutnya dengan lebih baik lagi, dengan hal-hal yang baik lagi, dan kalau bisa lebih baik ya. Gitu. Oke, dengan sepenuh hati juga Betul. ya Nura ya. Oke, keren banget nih Nura. Oke, terima kasih banyak Nura udah mau nyempetin waktu dan tenaganya untuk bercerita, berbagi pengalaman untuk aku, teman-teman di rumah, adik-adik mahasiswa semuanya. Semoga pengalamannya nanti bisa jadi apa ya, manfaat untuk teman-teman semuanya. Oke, so thank you and bye. Bye, terima kasih.